Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya di sini sebagai pewawancara untuk mewawancarai di SD Negeri 12 Parepare. Di sini saya bersama Ibu Reski selaku staf guru di sini. Jadi bagaimana tentang pengembangan kurikulum di SD Negeri 12 Parepare ini? Kalau di SD 12 ini kita masih menggunakan dua sistem kurikulum, sistem K13 kurikulum 2013 sama sistem IKN kurikulum Merdeka. Kemudian penerapannya itu IKN itu dia di kelas 1 dan kelas 4, sementara kurikulum 2013 itu di kelas 2, 3, 5 dan 6. Untuk pengembangannya itu tergantung dari penerapannya itu disesuaikan dengan sistem sesuai dengan peraturan menteri yang berlaku saya dulu. Kemudian untuk tergantung dari di dalam kelasnya bagaimana pengembangannya sesuai dengan yang ada. Contohnya misalnya kalau 2013 itu dia masih menggunakan sistem tema, sementara kalau IKN itu kurikulum Merdeka dia kembali ke menggunakan sistem pembelajarannya itu menggunakan bidang studi. Cuma ada sedikit perbedaannya di kelas 4 atau dia disebut fase A dan fase B. Fase A itu kelas rendah, fase B itu kelas tinggi. Kalau fase B-nya itu dia di kelas 4 itu dia untuk IPA dan IPS itu dia digabung menjadi IPAS, di mana untuk IPA itu pembelajaran di semester 1 sedangkan IPS-nya pembelajaran di semester 2. Jadi sejauh dari penerapan pengembangan kurikulum ini kan ada dua. Apakah tidak ada kendala begitu jika dua-dua sama-sama diterapkan di sini? Kalau misalnya kendalanya pasti ada, cuma kalau kan ini penerapannya tidak dalam satu kelas diterapkan dua langsung, dia kan bertahap. Ada di seperti tadi yang saya bilang, IKM-nya itu dia kelas khusus kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2013 itu di kelas 2, 3, 5, 6. Jadi kalau untuk penerapan secara bersamaannya tidak terlalu, cuma untuk pembelajarannya mungkin penerapannya itu kendalanya mungkin karena sistem perubahannya dengan pembelajaran yang beda, kemudian administrasinya juga beda. Jadi kendalanya itu mungkin di awal-awal itu pembelajarannya sedikit masih terpengaruh di sistem 2013 di kelas 1 dan di kelas 4. Tapi kalau untuk yang bentrok secara berjalan bersamaannya tidak ada, karena kan memang tidak diterapkan satu kelas langsung dua, tidak, tapi di satu kelas itu tetap satu kurikulum walaupun misalnya kita gunakan dua tapi kan di kelas berbeda. Cuma kendalanya mungkin itu dia di kendala misalnya kayak bukunya, kemudian pembelajarannya, karena kan ada beberapa pembelajaran walaupun dia kembali ke tema walaupun dia kembali ke mata pelajaran, tapi kan ada mata pelajarannya yang perbedaannya itu yang kayak lebih mengarah ke, kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke kreativitas siswa. Dia maksudnya di siswa dibebaskan, diberikan kayak proyek, kemudian siswa yang mengelola sendiri bagaimana penerapan, maksudnya bagaimana sistem pembelajarannya. Sementara kalau di tema kan kemarin sesuai dengan bukunya yang ada, kemudian misalnya tema 1 kemudian tema 2 ini pembelajarannya. Kalau di IKM itu dia tidak, kalau dia misalnya kayak matematika, dia kan misalnya cuma dikasih misalnya bilang pecahan, nah siswa yang mengembangkan pecahannya bagaimana. Hal itu kendalanya sih sebenarnya mungkin kesiapan gurunya, kemudian kesiapan siswanya, sama mungkin kendala sedikit di administrasi, itu pun di awal-awal. Tapi seiring berjalannya, kemudian ada juga sosialisasi dari berbagai macam, entah itu dinas pendidikan, kemudian sosialisasi online itu sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dan di awal-awal mungkin kendala ada karena peralihan, tapi kalau sekarang kan udah semester 2 sudah hampir 1 tahun diterapkan, kendalanya sudah ya diminimalisir ada, tapi tidak terlalu seperti yang awal penerapan. Baik, jadi ini adalah pertanyaan terakhir saya. Bagaimana dengan tanggapan pribadi Ibu mengenai kurikulum yang diterapkan di sekolah? Kalau tanggapan pribadi sih sebenarnya bagus, kemudian karena kan setiap kurikulum itu pasti ada plus minusnya. Jadi mungkin waktu kurikulum K13 kan lebih ke pengembangan keterampilan, kemudian pengembangan
pengetahuan, tapi sementara di IKM kan lebih ke kreativitas siswa dibiarkan atau siswa dikasih kesempatan untuk kayak melakukan kayak kan ada pembelajaran namanya proyek, dia cuma dikasih misalnya proyek pengembangan wira swasta misalnya. Nah di situ siswa disuruh dikembangkan sendiri untuk kewira swastanya itu mau seperti apa, misalnya mau kayak proyek berdagang, proyek bikin kue dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya. Jadi kemudian setelah proyeknya jadi disuruh untuk bagaimana caranya untuk silahkan di kayak dijual sendiri, bagaimana caranya itu untuk pembelajaran. Jadi sebenarnya bagus, maksudnya ada plus minusnya dan sebenarnya bagus sih diterapkan apalagi kalau misalnya kan dua-dua ada keadaan yang setelah dari K13 dikembangkan keterampilannya, di IKM dikembangkan ke kreativitasnya, dari keterampilan ke kreativitas. Jadi konkret semua. Iya konkret, dia sebenarnya kayak bersambung dari yang kata SP kan dia cuma teori, kemudian dari kurikulum 2013 kan dia kayak ada keterampilan, jadi dua yang dinilai ada, tidak hanya kan biasanya kalau dulu itu hanya dilihat pengetahuannya, sekarang kan tidak mesti ada anak yang bagus di keterampilan tapi agak kurang di pengetahuan, begitu pula sebaliknya. Sementara kalau yang IKM itu ada ya disuruh dikasih kreativitasnya, bagaimana caranya guru dan siswa mengembangkan pembelajaran yang ada. Jadi tidak melulu misalnya kayak dikasih disuap, tapi bagaimana caranya nilainya ada itu karena pengelolaan. Jadi tidak mesti sama, misalnya anak yang ini caranya misalnya dapat nilai A begini, anak yang ini kan beda. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu. Oke, mungkin cukup sekian video saya, sekian dari saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.